Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang sebelumnya kalian sudah melaksanakan PTS dan juga remedial. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yakni cerpen atau kepanjangan dari cerita pendek. Di sini kita akan mempelajari di bagian yang pertama, yaitu definisi, kemudian ciri, dan juga perbedaan dari cerpen itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan mengenal pengertian atau definisi cerita pendek berdasarkan dari pengamat ataupun yang memang paham betul dan menganalisis dari cerpen tersebut. Baik, dalam teori pengkajian fiksi karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Sedangkan menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, meliputi apa saja? Perkenalan, pertikaian, dan juga penyelesaian. Dan yang terakhir, menurut J.C. Badudu, cerpen adalah cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada satu peristiwa saja. Nah, seperti itu. Baik, kali ini kita masuk ke dalam pembedaan atau perbedaan dari cerita pendek. Cerita pendek berdasarkan panjang pendeknya. Ada cerpen yang sangat pendek, kemudian ada cerpen panjangnya sedang saja, dan yang terakhir cerpen yang memang panjang atau bisa kita sebut long short story. Kemudian berdasarkan tema dan isinya, ada tema cerpen itu sendiri, cerpen anak, cerpen remaja, dan juga cerpen keluarga. Nah, jadi kalian dapat bisa menyimpulkan bahwasannya perbedaan khususnya daripada cerpen dan novel itu sendiri berbeda. Cerpen menekankan hanya bagian-bagian tertentu saja yang ditonjolkan, sehingga tidak terlalu kompleks seperti novel yang notabene dibaca bisa beberapa jam, bahkan bisa beberapa hari atau beberapa minggu. Untuk selanjutnya, kita beralih ke ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjang karangan kurang lebih 10 halaman. Nah, itulah yang menjadikan ciri cerita pendek. Kalaupun lebih daripada 10 halaman, justru sampai beratus-ratus halaman,
itu menandakan bahwasannya bukan lagi cerpen tapi melainkan sebuah novel. Kemudian yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksud habis dibaca sekali duduk di sini adalah dibacanya hanya sekitar setengah jam ataupun 1 jam, tidak lebih daripada itu, yang membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Mengapa hanya satu peristiwa? Kalaupun lebih daripada satu peristiwa, otomatis si cerita tersebut akan kompleks, begitu ya, tidak menjadikan cerita tersebut pendek, melainkan lebih kepada kompleks. Nah, seperti itu. Kemudian terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Nah, kembali kepada poin yang ketiga, hampir sama sebetulnya. Kalaupun menimbulkan perubahan nasib si pelaku, otomatis nantinya akan menjadikan cerita tersebut panjang, kompleks, begitu ya. Maka dari itu tidak adanya perubahan nasib si pelaku tersebut. Kalaupun ada perubahan nasib, mungkin hanya simpel saja, tidak terlalu rinci ataupun kompleks itu tadi. Dan yang terakhir adalah perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, dalam arti hanya watak yang ditonjolkan itu hanya beberapa saja, bukan berarti perwatakan tokoh itu menjadi berubah. Kalaupun berubah, bisa menjadikan yaitu tadi, ceritanya akan kompleks dan terkesan seperti halnya sebuah novel. Nah, seperti itu. Beralih kepada unsur-unsur pembangun teks cerpen atau cerita pendek, terbagi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik itu adalah unsur dalam dari sebuah cerpen tersebut. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Apa unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik itu di luar daripada cerpen, yakni lebih membahas daripada si penulis atau si pengarang dari cerpen tersebut. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas unsur intrinsik dari tema. Apa itu tema? Tema yakni yang melatar belakangi sebuah cerita. Apakah temanya itu tema perihal anak, remaja? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada latar. Latar terbagi 3. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Jika latar yang menekankan pada tempat, tentunya seperti contoh di taman, di kamar. Nah, itu salah satu contoh latar tempat. Jika waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Dan suasana itu merujuk kepada suasana sepi, ramai, hening. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya penokohan, tokoh dan penokohan lebih tepatnya. Tokoh adalah siapa yang bermain dari cerpen tersebut
Sedangkan penokohan watak, karakter, sifat dari tokoh tersebut dalam cerpen. Apakah baik, protagonis, jahat, antagonis. Jika lebih spesifiknya adalah bijak, begitu jahat, pendendam, dan lain sebagainya. Kemudian sudut pandang. Untuk sudut pandang terbagi dua. Sudut pandang sebagai orang pertama, kemudian sudut pandang sebagai orang ketiga. Maksud dari sudut pandang orang pertama adalah sebagai kata ganti orang pertama, aku ataupun saya. Biasanya kata ganti orang pertama itu lebih menekankan pada pemeran utamanya. Kemudian untuk sudut pandang orang ketiga atau kata ganti orang yang ketiga adalah dia. Nah, biasanya dia tersebut bisa jadi merujuk kepada narator ataupun orang ketiga yang memang menghiasi tokoh dari cerpen tersebut. Kemudian yang selanjutnya, alur. Alur bisa dikatakan sebagai halnya pengenalan, mulainya masalah, puncak masalah, atau bisa disebut dengan klimaks, kemudian penyelesaiannya seperti apa. Dan yang terakhir ada amanat. Apa itu amanat? Pesan yang ingin disampaikan dari siapa? Dari si penulis kepada si pembaca. Supaya apa? Supaya kita dapat hikmah setelah membaca cerpen tersebut. Nah, seperti itu gambaran dari unsur intrinsik. Kemudian kita beralih ke unsur ekstrinsik. Meliputi apa saja? Latar belakang pengarang. Maksud dari latar belakang pengarang adalah cerita atau riwayat hidup si pengarang tersebut. Entah itu namanya, tempat tanggal lahir, kemudian bagaimanakah pengalaman hidup dari si pengarang tersebut hingga beranjak dewasa. Kemudian nilai-nilai. Maksud nilai-nilai di sini adalah entah itu nilai daripada sosial, meliputi bagaimana kecakapan dari cerpen tersebut saat berkomunikasi, kemudian nilai-nilai agama, bagaimana karakter ataupun pesan agama yang disampaikan dari cerpen tersebut. Itu salah satu nilai-nilai. Kemudian yang terakhir adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dari cerpen tersebut seperti apa? Apakah bahasa yang digunakan baku atau semi formal atau sebaliknya, yakni non formal atau tidak baku. Untuk mengenali bahasa baku, tidak baku dilihat dari katanya, penggunaan katanya. Seperti penggunaan kata lo, gue, disampein. Nah, itu termasuk daripada kata tidak baku penggunaan bahasanya. Nah, itulah seluk-beluk unsur-unsur pembangun dari teks cerpen cerita pendek, meliputi unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, seperti itu. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.